Siapa moderator aku? Dina Boleh, deh. siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman di diskusi setiap hari Kamis matkul PAI. Dan tadi dosen Tarizal sudah memberi kita jurnal yang disuruh untuk diresum dan didiskusikan. Nah, tadi di resum itu ada beberapa pertanyaan, ada 3 sih. Yang pertama itu, kenapa Islam menyuruh kita ta'aruf untuk mengenal seseorang lebih dekat? Yang kedua, kekurangan ta'aruf menurut kita. Dan yang ketiga itu, bagaimana jika ada orang yang sudah ta'aruf, terus menikah, lalu mereka bercerai? Nah, kita akan membahas di sini satu persatu, mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa Islam menyuruh kita ta'aruf untuk mengenal seseorang lebih dekat? Mungkin saya dulu yang menjawab. Menurut saya sih agar terhindar dari perzinahan ya yang pertama, dan juga fitnah. Kan kalau taruh tuh lewat perantara, kalau misalnya kayak lewat keluarga gitu kan, jadi nanya-nanya dia tuh gimana, di rumah bagaimana, terus dia tuh baik atau enggak gitu, bukan secara langsung. Jadi ya lebih untuk menjaga dari fitnah orang dan menjaga dari perzinahan juga gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, setuju banget sih sama Dava. Ya agar terhindar gitu dari hal-hal yang nggak diinginkan, dari omongan tetangga, omongan orang lain gitu. Jadi kan ya demi kita juga, biar nggak ada omongan-omongan yang melenceng tentang diri kita dari orang lain, menghindar dari hal-hal buruk yang bisa dilakukan saat kalau nggak ta'aruf gitu. Jadi sesuatu yang penting mungkin buat kita melakukan ta'aruf sebelum menikah dibanding yang lain gitu. Karena ya banyak juga manfaat yang bisa kita ambil dari ta'aruf ini sendiri, dan itu juga salah satu anjuran agama untuk kita sebagai umatnya dijalanin gitu. Jadi ya sesuatu yang baik untuk melakukan ta'aruf, walaupun memang ada sedikit banyaknya kekurangan juga dari ta'aruf. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Gitu sih. Terima kasih buat Fahrul. Untuk yang lain boleh menambahkan, Dina, Putri, Zidan. Boleh langsung on mic. Aku setuju ya sama kalian berdua, sama Dava, sama Fahrul, bahwa ta'aruf ini menghindari kita dari zina dan juga fitnah. Apalagi kan kita sebagai anak muda itu kan kayak semangatnya menggebu-gebu ya. Kemungkinan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu besar. Terus juga kan itu menghindari, ya namanya anak muda zaman sekarang itu kan pergaulannya kayak ya sedikit ngeri ya. Jadinya aku setuju sih kalau misalnya ta'aruf itu bisa menghindari dari zina dan fitnah. Tuh. Oke, terima kasih Dina. Yuk, yang lain Putri, Zidan mungkin boleh menambahkan, langsung on mic aja. Ya, kalau aku sih sama kayak kalian juga, menghindari dari perzinahan. Tri, atau mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Zidan yang terakhir, yuk. Kalau menurut aku manfaat ta'aruf itu menghindarkan kita dari hal yang buruk. Ya terhindar dari fitnah, sama kayak kalian sih. Ya berarti semua sependapat gitu ya.
Ya, Dan satu lagi biar nggak di ghosting guys, biar nggak sakit hati. Ah, tuh. Yo yang punya pacar segera diputusin guys, berdosa. Ya jadi semuanya setuju nih sama pendapat apa yang menghindari zina, terus apalagi tadi menghindari menghindari fitnah zina. juga ya. Nah, Oke, langsung ke pertanyaan kedua aja ya, biar cepet. Itu tadi kekurangan ta'aruf menurut kita. Jadi kekurangan kan di kelebihan ta'aruf kan pasti banyak yang tahu kan bagaimana kelebihannya. Nah, di dalam kelebihan itu kan pasti ada kekurangan. Nah, menurut kita tuh bagaimana kekurangan ta'aruf itu? Oke. Kekurangannya mungkin karena biasanya dilakukan nggak begitu lama, ya beberapa kali pertemuan antara dua keluarga untuk membicarakan sesuatu tentang jenjang selanjutnya. Jadi mungkin kita jadi nggak bisa banyak mengenal gitu tentang calon pasangan kita. Jadi kita nggak bisa menggali lagi gitu kebiasaannya. Mungkin ada sesuatu penyakit bawaan atau ya sesuatu yang nggak bisa kita dapetin informasinya dengan kesempatan yang sedikit gitu. Jadi kan misalnya kita taaruf ya kita nggak bisa ketemu sering gitu kan. Dua keluarga jadi ngomongin sesuatu itu cuman beberapa kali kesempatan doang gitu. Jadi ada banyak informasi yang kita nggak bisa dapetin dengan secepat itu gitu. Jadi kekurangannya ya kita nggak bisa tahu terlalu dalam gitu tentang calon pasangan yang akan kita pilih gitu. Itu sih. Kalau aku setuju sih sama Farul. Apa namanya? Jadi kita tuh nggak bisa melihat sikap seseorang secara langsung kan, Rul. Terus apa namanya tadi tuh, kalaupun ia sudah menikah juga pasti kayak susah gitu bisa menerima perbedaan antara satu sama lain gitu. Nah kalau orangnya tuh salah satunya sabar gitu kan bisa mengalah. Tapi kalau dua-duanya keras kan pasti susah gitu ya, nanti ujung-ujungnya juga naudzubillah pasti ke jalur perceraian gitu. Itu menurut aku. Ya sih aku setuju sama kalian, apalagi kan kalau ini kan ketemunya ada pihak ketiga ya, yaitu keluarga. Kalau nggak gitu ada perwakilan dari keluarga juga. Itu kan takutnya kayak kita pun ketemu sama orang yang baru, sama mungkin sama orang tuanya pacar, mungkin ada yang pengalaman kayak gitu ke rumahnya pacar, terus habis itu ketemu sama orang tuanya. Kita kan ngomongnya kan mesti yang baik-baik gitu loh. Mereka kan belum tahu kita mungkin kurangnya, oh anak ini ternyata aslinya gini gitu. Kita aja sama udah berteman bertahun-tahun aja baru tahu sifat aslinya gitu loh. Apalagi kalau orang yang baru ketemu terus habis itu punya niatan untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Menurut aku itu salah satu kekurangannya juga sih kalau ta'aruf. Kita jadi kurang kenal sama orangnya kan, taunya cuma yang bagus-bagus aja. Ya kita tahu kekurangannya karena emang di ta'aruf waktu pertemuan tuh harus menjelaskan kekurangannya dia juga. Mungkin kayak apa kamu punya penyakit bawaan atau apa gitu kan. Tapi kan apa untuk sifatnya kalau kita kan yang namanya menikah ya, yang seperti kita tahu itu kan kita harus paham sama sifatnya pasangan dulu gitu. Oke, terima kasih Dina. Untuk Putri Zidan, boleh menambahkan di pertanyaan kedua ini. lebih kaku sih kekurangannya, ke arah kaku. Sama kayak yang kalian bilang tadi, kayak kurang saling mengenal. Karena semua serba terbatasi ya. Itu aja paling. Terakhir, Putri boleh mengatakan pendapatnya. Ya, kalau aku sih
pendapat juga dengan kalian. Jadi semuanya sependapat sama Fahrul ya di pertanyaan kedua ini. Tidak bisa saling mengenal lebih jauh karena keterbatasan. Itu karena nggak bisa ketemu itu tadi yang kata Fahrul. Terus belum lagi kalau ya misalkan pasti ada lah ya orang yang jahat atau gimana keluarganya membelokkan sifat-sifat aslinya dia gitu kan. Misalnya dia baik tapi dijelekan gitu. Bisa jadi banyak kasusnya yang seperti itu juga. Jadi kita langsung ke pertanyaan ketiga aja ya. Di pertanyaan ketiga ini tadi, bagaimana jika ada orang yang sudah ta'aruf terus menikah lalu mereka bercerai? Kalau menurut aku sih balik lagi ke orangnya ya. Dia bisa menerima, kayak yang pertanyaan nomor 2 tadi, dia bisa menerima pasangannya atau enggak gitu. Kalau misalnya pasangannya punya kekurangan apa, dia juga bisa menerima, sama-sama menerima. Kalau punya kelebihan ya nggak boleh sombong gitu, misalkan nggak boleh melebihi dari suami kan kalau istri gitu. Terus kalau misalkan sudah bercerai ya harus ikhlas gitu, mau gimana lagi, namanya juga udah jalan takdirnya kan kayak gitu gitu. Terus pasti juga Allah lagi menyiapkan penggantinya yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Benar banget, benar banget. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ada banyak sih faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian gitu. Walaupun kita sebelumnya menggunakan proses ta'aruf gitu. Salah satunya mungkin ada faktor ekonomi yang ya walaupun kita nggak ta'aruf bisa juga terjadi. Terus mungkin kalau dari ta'aruf sendiri lebih ke faktor pribadi mungkin yang kemungkinan besar terjadi karena ya tadi kita cuma bisa mengenal calon pasangan kita ya cuma sebentar gitu, nggak banyak pertemuan, nggak banyak sesuatu yang bisa kita omongin, yang akhirnya ketika kita melakukan proses ta'aruf ini, nggak semuanya kita keluarin gitu, nggak semuanya kita informasiin ke calon pasangan kita, sehingga ketika kedua pihak sama-sama setuju untuk melakukan pernikahan, baru ketahuan pas pernikahan, baru ketahuan setelah mereka menikah, yang akhirnya, oh yang satu pihak nih nggak setuju nih kalau kayak gini nih, satu pihak nggak bisa nih kalau sifat dari pasangannya kayak gini nih, akhirnya ya itulah terjadinya perceraian gitu. Oke, terima kasih. Tapi kadang juga dari keluarga apa namanya ikut juga, kayak misalkan ada keluarga yang gak suka gitu, pasti dia juga manas-manasin gitu kan, ikut campur rumah Benar, tangga orang. benar banget Makan tuh. sedikit ya. Nah, boleh dilanjut yang lain, Dina, Putri, Zidan, langsung on mic saja. Ini tuh kasusnya emang kayak lagi booming nggak sih ya? Mungkin kalau menurut aku meskipun kita ta'aruf ya, itu kita harus cari informasi tentang si calon pasangan kita juga sih. Maksudnya dari luar keluarga ya, kalau misalnya kita mau tahu informasi soal gebetan misalnya, kita kan tanya-tanya sama teman-teman kita dulu, terus kita tanya-tanya misalnya ke tetangganya dia, apa ke siapa gitu. Ini orangnya kayak gimana sih gitu. Soalnya kalau dari keluarga sendiri kan mestinya yang dikeluarin tuh yang baik-baiknya aja, apalagi kalau emang si keluarga itu cocok sama pihak perempuannya misalnya. Nah, terus kan pihak apa perempuannya juga harus tahu nih laki-lakinya nih kayak gimana atau enggak ya sebaliknya. Kan permasalahan nggak cuma dari apa laki-laki ya, dari perempuan juga bisa gitu. Kalau misalnya sekarang itu kasusnya kayak laki-laki yang kalian tanya alim, ternyata aslinya nggak seperti itu gitu. Jadi sebelum pernikahan ada baiknya untuk cari-cari informasi dulu tentang calon pasangan, tapi di luar keluarga gitu. Jadi kita bisa seenggaknya punya gambaran lah gitu. Jadi seperti itu guys. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Kadang juga ada ya kayak laki-laki gitu di depan keluarganya baik, tapi di luarnya mabok. Astagfirullah. Yuk, silahkan yang terakhir Zidan, Putri. Biar gak tegang guys.
Kalau orang mau ta'aruf pasti tahu konsekuensinya kan ya. Jadi tergantung personal masing-masing sih. Dia bisa ngejaga gak itu pernikahannya. Lebih ke komitmen ya. Iya, ke komitmen. Komitmen di akad nikah. Kesimpulan bagaimana Bu Natulen, Bu Dina? Oke, yang pertama itu kan kenapa sih harus ta'aruf ya kan? Maaf, tadi apa sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih dalam Islam itu merintahkan kita untuk lebih baik ta'aruf itu dari kita mayoritas jawabannya adalah supaya kita terhindar dari zina dan fitnah dan juga hal-hal yang tidak diinginkan karena kita sebagai anak muda ya bisa melakukan apapun dengan semangat jadinya sesuka hati gitu. Terus untuk pertanyaan kedua dari banyaknya nilai positif dari ta'aruf itu ada nilai negatifnya, yaitu karena waktu yang singkat untuk pertemuan jadinya si pasangan ini keduanya tidak bisa saling mengenal dengan baik, terus juga namanya juga pertemuannya singkat jadinya nggak bisa melihat sifat seseorang secara langsung, terus juga kesannya menjadi kaku. Terus ada juga kasus yang bisa jadi ada yang oknum memperlihatkan baiknya aja gitu. Nah, terus dari kekurangan itu tuh bisa menjadi alasan kenapa ada kasus setelah ta'aruf terus menikah ternyata ada perceraian. Itu banyak banget faktornya. Salah satunya itu salah satu pasangan itu nggak bisa menerima kekurangan pasangannya waktu sudah menikah. Terus juga dari adanya faktor umum kayak faktor ekonomi, kalau faktor ta'aruf sendiri itu faktor penyebab bercerainya bisa dari faktor pribadi, yaitu karena pertemuan singkat itu tadi jadinya perkenalannya itu kurang mendalam gitu. Nah, ada baiknya untuk mengatasi hal itu kita harus cari informasi dulu sebelum nikah dari luar keluarga gitu. Jadi tahu bibit-bibit bobot orang tersebut dengan jelas. Terus juga kita kalau misalnya udah ta'aruf kita harus tahu konsekuensinya. Jadi kita harus bisa pegang komitmen. Terus juga ada baiknya kalau misalnya keluarga tidak ikut campur masalah suami istri gitu. Jadi seperti itu kesimpulannya. Oke, terima kasih untuk Dina. Terima kasih buat teman-teman dan untuk diskusi malam ini kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman waktunya malam ini dan sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa tugas.